Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaina Usnomi Ode sebagai tim oposisi menyatakan sangat menolak mosi perdebatan kali ini. Sebelum melangkah lebih jauh ke bangunan argumen mengapa saya sangat menolak mosi perdebatan kali ini, terlebih dahulu saya akan memberikan bidasan-bidasan kepada Dewan Pemerintah. Bidasan yang pertama adalah mereka mengatakan bahwa lebih baik memakai atau mengenakan akademisi atau tenaga ahli untuk mengenalkan kebijakan ke masyarakat. Padahal nyatanya justru dengan menggunakan akademisi atau tenaga ahli malah menyebabkan ketimpangan di masyarakat karena mereka menggunakan tenaga ahli dan akademisi tersebut. Justru dengan menggunakan influencer, masyarakat akan lebih paham dan akan lebih mudah untuk memahami apa sebenarnya yang ingin pemerintah sampaikan. Dan bidasan yang kedua adalah mereka juga mengatakan bahwa ini akan dengan menggunakan akademisi dan tenaga ahli akan menyebarkan dengan memberikan pemahaman secara meluruh agar tersampaikan dengan baik. Padahal nyatanya dengan menggunakan influencer juga akan melakukan hal yang serupa. Mereka juga dapat menyampaikan pemahaman secara meluruh dan dapat menyampaikan malahan lebih baik lagi daripada akademisi dan tenaga ahli tersebut. Asalkan mereka telah diberikan data dulu, diberikan fakta dan lain-lain. Sehingga menurut saya ketakutan tersebut sangat tidak berdasar. Yang kedua adalah mereka juga percaya bahwa menyampaikan kebijakan publik dengan tidak menggunakan influencer justru akan menimbulkan diskusi yang terbuka dan yang berisi respon positif, yang berisi respon, kritik, dan saran. Padahal nyatanya tidak demikian. Saya berikan contoh adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja terjadi. RUU Cipta Kerja di masyarakat. Pemerintah mengatakan bahwa mereka sudah menyampaikan RUU Cipta Kerja tersebut dengan baik dan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun masyarakat sendiri mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang itu dan malah merasa bahwa pemerintah tidak transparan dalam hal tersebut, kurang terbuka dan malah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Nah, itulah mengapa kita harus menggunakan influencer, karena dalam memasyarakatkan kebijakan masyarakat diperlukan dengan menggunakan influencer mereka punya ikatan emosional dengan pengikutnya sehingga dengan mudah menyampaikan apa yang seharusnya pemerintah sampaikan, sehingga menurut saya hal tersebut sangat tidak berdasar. Yang ketiga, mereka juga mengatakan bahwa di negara demokrasi kita harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, dengan menggunakan influencer sebagai objek untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, ini malah bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehingga saya rasa larangan pada status quo tersebut malah berkontradiksi dengan usaha awal pemerintah untuk meningkatkan kemampuan teknologi yang ada di masyarakat. Jadi kenapa saya menolak mosi ini adalah pemerintah adalah dengan menggunakan influencer yang ada malah memberikan dampak positif bagi pemerintah dan juga pada kebijakan yang akan disosialisasikan oleh pemerintah, sehingga ketakutan tersebut tidak berdasar. Jadi Dewan Pemerintah sangat tidak memiliki argumen yang kuat. Selanjutnya masuk ke bangunan argumen mengapa saya sangat menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah mengapa kita harus melibatkan influencer. Dengan melibatkan influencer tentu kampanye akan lebih menarik perhatian banyak pihak. Ini justru akan memberikan dampak dan perhatian publik yang dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Contohnya adalah yang baru saja terjadi, yaitu PON yang di Papua yang menggunakan Nagita Slavina sebagai salah satu influencer untuk mensosialisasikan hal tersebut. Ini malah menjadikan masyarakat tahu bahwa di Papua ternyata ada PON yang terjadi. Padahal saat sebelumnya tidak menggunakan seorang influencer, masyarakat malah tidak menaruh perhatian pada PON yang akan dilaksanakan tersebut. Sehingga ini adalah dampak positif dari menggunakan influencer tersebut. Jadi, ini malah membuat adanya diskusi terbuka, malah lebih transparan, dan malah masyarakat jadi lebih tahu tentang kebijakan pemerintah yang terjadi. Selain itu, dalam memasyarakatkan kebijakan pemerintah, tentu kita perlu masyarakat juga. Jadi, dalam memasyarakatkan kebijakan di masyarakat. Selain itu, dengan memberlakukan influencer, nyatanya adalah sama saja kita mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman semakin berkembang, jadi pemerintah juga harus menghadirkan solusi yang inovatif. Di Indonesia sendiri, kurang lebih 94% pengguna internet memiliki gawai. Dan kami yakin dengan menggunakan influencer, nyatanya masyarakat
jadi lebih mendengar dan lebih perhatian terhadap apa kebijakan pemerintah yang ingin pemerintah realisasikan, karena masyarakat lebih sering menggunakan gawainya daripada menonton di televisi atau membaca koran. Sehingga kita perlu peran influencer ini untuk merealisasikan atau mensosialisasikan kebijakan yang ingin pemerintah lakukan. Sehingga dengan adanya influencer ini malah menjadi gebrakan terhadap pemerintah, sehingga antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat dengan media penghubungnya yang adalah influencer tersebut. Sehingga ini akan menjadi solusi yang sangat strategis. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang ditakutkan oleh Dewan Pemerintah tadi yang justru malah tidak berdasar? Yang pertama adalah menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Misalnya kebijakan vaksin. Pemerintah harus menggunakan influencer-influencer yang lebih sering menginfluence masyarakat tentang kesehatan yang ada, seperti dokter-dokter muda yang sebenarnya sekarang juga memiliki pengikut yang sangat banyak. Jadi tidak harus artis, tidak harus seseorang yang masyarakat pikir di luar dari kebijakan tersebut. Jadi pemerintah bisa menyesuaikan dengan kebijakan yang ingin mereka sosialisasikan. Yang kedua adalah menyesuaikan skala produk agar dapat menggebrak pasar dan melakukan perjanjian kerjasama yang baik antara pemerintah dengan influencer agar influencer tidak salah kaprah. Pemerintah bisa memberikan data dan faktanya kepada si influencer tersebut sehingga influencer bisa menginfluence masyarakat dengan apa yang ingin pemerintah sampaikan. Jadi tidak adanya sebuah kesalahpahaman antara masyarakat, pemerintah, dan media penghubungnya yakni influencer. Dari argumen, bukti, dan fakta serta solusi yang telah saya sampaikan, tidaklah salah jika saya sangat menolak mosi perdebatan kali ini. Demikian pemaparan saya, sekian dan terima kasih.